Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bi ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anit tafaruqi wa tanazu'i fi kitabihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia kerjakan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ada hal yang ingin saya sampaikan dalam kultum ini, yaitu mempersiapkan hari esok. Mengapa hari esok harus dipersiapkan? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sampai hari ini lebih jelek dari hari kemarin, artinya kita orang-orang yang celaka. Jangan sampai hari ini sama dengan hari yang kemarin, karena kita termasuk orang yang rugi. Kalau bisa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari-hari esok, hari-hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Ada ulama menyampaikan ada 3 macam hari esok. Hari esok yang pertama adalah tentang sisa-sisa umur kita, dan akan kita jalani dan akan kita temui. Apakah besok terakhir hari esok kita? Apakah bulan depan? Apakah tahun depan? Ataukah 10 tahun lagi? Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Tapi itu semua perlu kita persiapkan sampai kullun nafsin dha'iqatul maut, sampai datang waktu kita, sampai datang ajal kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, untuk itu Rasulullah menasihatkan kepada kita dalam menanti, dalam mempersiapkan sisa-sisa umur kita di dunia ini. Rasulullah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Berusahalah kamu untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan berusahalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok lusa. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita untuk mempersiapkan sisa hari esok, tentang sisa-sisa umur kita.
ketika kita berusaha untuk dunia, kita harus punya semangat bahwa kita masih akan hidup selama-lamanya. Apapun yang kita kerjakan, motivasinya adalah untuk masa yang panjang. Sehingga timbul semangat kita ketika kita bekerja di kantor, kerja kita akan sangat maksimal karena kita berpikir kita akan selama-lamanya di sini. Ketika kita bekerja di sawah, kita semangat mengerjakan sawah kita karena kita berpikiran akan hidup masih panjang lagi. Tapi untuk akhirat, kita diingatkan oleh Rasul, berusahalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok lusa. Sehingga ketika kita sholat, maka kita akan sholat dengan khusyuk sehusuk-husuknya karena kita berpikiran mungkin ini sholat kita yang terakhir. Ketika kita sedekah, kita akan sedekah dengan seikhlas-ikhlasnya karena kita berpikiran mungkin ini sedekah kita yang terakhir. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan baca sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya karena mungkin ini bacaan kita yang terakhir. Tetapi jangan dibalik, saudaraku kaum muslimin jemaah yang berbahagia. Jangan dibalik sehingga berpikiran berusahalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan mati esok lusa. Sehingga kita malas. Mengapa ketika kita bekerja dalam pikiran kita, untuk apa saya berlebihan bekerja, mungkin saya besok mati. Dan juga ketika untuk akhirat jangan dibalik. Ketika sholat berpikiran santai saja sholat saya karena saya masih hidup panjang, besok saya akan khusyuk dalam sholat. Ketika bersodakoh, niatnya sodakoh yang sedikit saja karena masih panjang hidup kita, sehingga nanti saja untuk yang sodakoh yang besar dan ikhlas. Hadirin saudaraku, para pendengar yang saya cintai, hari esok yang kedua adalah hari ketika kita telah meninggal dunia. Apa yang dipersiapkan yaitu tentang anak-anak kita. Karena ketika kita telah meninggal dunia, masih ada yang kita tinggalkan, yaitu anak-anak kita. Sehingga saya pernah mendengar seorang nabi ketika dia bernasihat kepada anaknya, ya wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya tiada nanti. Inilah yang penting yang kita persiapkan sekarang ketika nanti sampai waktunya kita meninggal dunia. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, dan mereka lah yang akan menjadi tabungan bagi kita. Yang ketiga, hari esok, yaitu ketika kiamat telah tiba. Pada saat itu ada pertanyaan bagi diri kita, amal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, untuk itu kita menjadi orang yang arif, yang paham, yang bisa mengerti tentang hari esok yang perlu kita persiapkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.